Gak muluk-muluk jika kita menyebut impian terbesar warga Indonesia sampai saat ini adalah melihat timnas kebanggaan kita berlaga di Piala Dunia. Sayangnya, asa tersebut masih jauh dari harapan. Perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Selain bulu tangkis, sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia. Bila tim badminton Indonesia sudah berkali-kali meraih juara, maka timnas merah putih sepak bola masih sulit meraih prestasi di level internasional. Jangankan menatap Piala Dunia, di Asia Tenggara saja timnas Indonesia belum mampu menorehkan prestasi membanggakan. Pada ajang Piala AFF misalnya, prestasi terbaik Indonesia adalah 5 kali runner-up alias juara 2. Adapun turnamen sepak bola negara-negara ASEAN itu dikuasai oleh Thailand yang mengoleksi 5 gelar, disusul Singapura 4 trofi, Vietnam 2 piala, dan Malaysia 1. Meski demikian, sejatinya Indonesia pernah punya riwayat partisipasi dalam kontes Piala Dunia, bahkan lolos ke putaran final, alias melewati fase kualifikasi. Persisnya pada tahun 1938 di Prancis. Kala itu, Indonesia masih jadi negara jajahan Belanda dan memakai nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda untuk Piala Dunia. Gak hanya itu, Indonesia juga tercatat menjadi negara Asia pertama yang lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi sejagat raya tersebut. Kendati demikian, berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia saat ini. Dahulu, beberapa benua yang belum pernah berpartisipasi sejak 1930 akan diberi undangan untuk mewakili benuanya, termasuk saat itu benua Asia yang belum pernah menjajal panggung Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Awalnya, perwakilan benua Asia bukanlah Indonesia, melainkan Jepang. Namun pada 1937, Jepang terlibat dalam Perang Asia Timur, sehingga mengundurkan diri dari Piala Dunia. Akhirnya, timnas Indonesia pun menggantikan Jepang dan lolos langsung ke babak putaran final Piala Dunia tanpa harus melewati babak penyisihan. Walaupun lolos tanpa kualifikasi nggak membuat timnas Indonesia melenggang bebas dan melibas lawan dengan mudah. Pada babak pertama gelaran Piala Dunia 1938, Indonesia langsung melawan unggulan saat itu, yakni Hungaria. Komposisi pemain Indonesia ketika itu nggak semuanya pribumi, campuran antara Belanda dan Indonesia. Meski demikian, skuad ini dipimpin oleh orang Indonesia bernama Ahmad Nawir. Dia merupakan alumni dari Universitas Airlangga Surabaya asal Maninjau, Sumatera Barat. Digelar di Velodrome Municipal Reims, tim Indonesia yang dibesut Johan Munsterbroek harus mengalami kekalahan telak 0-6 melawan Hungaria. Timnas Indonesia kebobolan 4 gol di babak pertama dan ditambah 2 gol di babak kedua. Lantaran masih menggunakan sistem gugur sejak pertandingan pertama, maka Indonesia pun langsung tersingkir setelah kalah melawan Hungaria. Meski begitu, FIFA tetap mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, namun dengan jumlah pertandingan paling sedikit. Kembali ke masa kini, timnas kebanggaan kita sudah berkali-kali berganti pelatih. Total ada 23 juru taktik yang pernah menangani Garuda, dari era Rusdi Bahlawan pada 1998 hingga saat ini Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Skuad merah putih juga pernah ditangani tangan dingin oleh Ivan Kolev dari Bulgaria, Alfred Riedel dari Austria, Peter White yang berpaspor Inggris, dan sejumlah nama-nama besar lain dari benua biru. Kendati puluhan kali bersalin arsitek lapangan, prestasi Indonesia di dunia si kulit bundar belum seterang bulu tangkis. Pemain naturalisasi yang kini membela Arema FC, Diego Michels, menyebut bahwa timnas perlu waktu panjang untuk meraih itu. Setidaknya 40 tahun ke depan barulah tim Garuda bisa mentas di Piala Dunia. Jangankan bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia, untuk adu kekuatan dengan negara Asia Tenggara saja skuad Garuda masih kesulitan. Salah satu contohnya terbukti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu dari 5 kontestan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, 4 diantaranya dari Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hasilnya timnas Indonesia hanya bisa imbang sekali dan tumbang 5 kali dari 6 pertandingan kontra tim-tim Asia Tenggara. Satu-satunya hasil imbang didapat saat skuad merah putih menahan Thailand 2-2. Kehadiran Shin Tae-yong memang menumbuhkan optimisme di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Namun pelatih asal negeri gingseng tersebut nggak bisa menyelap timnas Indonesia begitu saja. Dia juga membutuhkan bantuan dari federasi, seperti kompetisi yang kompetitif dan turunannya. Selain itu, infrastruktur dan pembinaan pemain muda yang kompeten dinilai Diego Michels menjadi penyebab kenapa sepak bola Indonesia kurang maju. Meski begitu, pemain berdarah Indonesia Belanda ini memiliki keyakinan jika PSSI membenahi segala kekurangan, timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia pada 20 tahun ke depan. Menarik menanti langkah besar apa yang disiapkan PSSI untuk membangkitkan prestasi sepak bola Indonesia. Kalau menurut kalian, kapan timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia?